sebuah kreativitas untuk memeriahkan bagaimana pengerupukan itu bisa semeriah mungkin. Seniman-seniman Bali ini memiliki genuine creativity, memang lahir dari pemikiran dan idenya. Kalau kita melihat kepada ogoh-ogoh itu sendiri, maka yang menjadi hal penting di sana ada dua hal, sosok besar dan bergerak dengan bergoyang. Kita berbicara tentang lahirnya ogoh-ogoh yang dewasa ini marak kita kenal untuk peringatan saat pengerupukan, mengacu dari sastra, yaitu pada Tatwa Sri Purana Tatwa, yaitu Glagah Pun, ada Dharma Pemaculan, Sri Tatwa. Ini ogoh-ogoh ini murni adalah pengembangan dari budaya persubakan. Memang di Kesiman itu pertama kali ogoh-ogoh itu muncul di persubakan. Memang ini murni untuk memeriahkan bagaimana pengerupukan Hari Raya Nyepi itu sendiri. Nah, di era tahun 1982, nah itu barulah di Banjar Kedaton mulai mengadakan lomba ogoh-ogoh antara tempekan. Kebetulan di sana ada tempekan, 4 tempekan, tempekan Gunung Agung, Dajan Jalan, Sentake, dan Panglan. Nah, mereka ini masing-masing membuat ogoh-ogoh yang diparadekan, yang dilombakan. Ya, kalau saat itu belum mengacu kepada sastra ogoh-ogoh itu. Apa yang mereka kenal, apa yang mereka lihat di layar TV waktu itu yang mungkin menarik minatnya, itulah dibuat. Berkembang lagi di era munculnya pesawat ulang-alik Challenger. Nah, di Panglan mereka buat ogoh-ogoh ulang-alik dengan pesawat Challenger dengan ada satelitnya di dalam, penggeraknya adalah dengan aki. Nah, mereka sudah seperti itu berkarya di era itu. Ini murni sebagai sebuah sebuah kreativitas untuk memeriahkan bagaimana pengerupukan itu bisa semeriah mungkin. Nah, mungkin itu perkembangan kapan dimulainya ada lomba ogoh-ogoh, ya catatan Tiang sendiri di era untuk di Denpasar Timur ya di 1982 itu yang dimulai di Banjar Kedaton Kesiman. Nah, ogoh-ogoh ini mencerminkan antara kekuatan-kekuatan negatif, ya, menyeimbangkan, ya, bukan memusnahkan, tapi nyomyang, ya, menyeimbangkan kekuatan-kekuatan negatif istilahnya. Dan bagaimana kita bisa untuk dalam keadaan seimbang dan mulat sarire. Energi negatif ini banyak disimboliskan dengan sesuatu gambar-gambar kale lah gitu istilahnya, ya, kale, dan ada gambar-gambar sesuatu hal yang mungkin ada karakteristik negatif gitu istilahnya. Nah, di sanalah letak ogoh-ogoh sebagai penunjang ritual di dalam memahami ritual tersebut. Adanya kemampuan daripada seketrune atau para seniman-seniman ogoh-ogoh kita itu, mereka mampu bukan mengulangi cara berpikir daripada pendahulunya, ya. Jadi mereka mampu untuk menggabungkan, menginteraksikan antara pola-pola tradisi dan modernisasi. Kenapa saya bicarakan hal seperti itu? Karena juga ada beberapa yang menggunakan teknologi di dalamnya. Jadi teknologi bukan sesuatu yang menjadi tujuan utamanya,
tapi menggunakan teknologi-teknologi ini sebagai alat penunjang dari bentuk kreativitas mereka untuk menjadikan itu lebih hidup ya, karyanya itu lebih hidup dan lebih bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kreativitas yang dihasilkan bukanlah kreativitas yang bersifat tidak ada nilai dan tidak ada makna. Nah, disinilah letaknya perbedaan daripada seniman-seniman genuine creativity-nya orang-orang Bali sendiri. Bahwa sebelumnya ketika saya masih kecil itu kalau kita ngerupuk itu paling yang kita bunyikan itu cuma kentongan atau alat-alat bunyi-bunyian yang lain. Tapi idenya itu membuat keributan untuk mengusir roh-roh jahat. Karena pada waktu kita membawa kentongan itu kita juga berteriak-teriak dengan nada mengusir. Dengan diadakannya pawai ogoh-ogoh seperti ini, maka ini akan menjadi satu aktivitas, suatu pengenalan budaya yang sangat penting bagi kita, terutama di zaman terus meningkatnya arus budaya global. Jadi ketika diadakan pawai ogoh-ogoh ini, selama berminggu-minggu bahkan bulanan, anak-anak muda itu ngumpul di Bali Banjar, ngumpul di tempat-tempat tertentu untuk membuat ogoh-ogoh. Dan ini satu strategi untuk mengisi jiwa anak-anak kita itu supaya tidak terisi oleh hal-hal yang nak kita inginkan. Kalau saya lihat tahun 84 dulu itu belum ada ogoh-ogoh yang menampilkan lebih dari satu figur. Ya, belakangan itu ada yang sampai 2, ada yang sampai 3. Bahkan sekarang ogoh-ogoh itu seperti taman, ada atraksi, ada ini menurut saya sebagai suatu kreativitas yang sangat menarik, yang tentu saja harus kita akomodir supaya kreativitas seperti ini jangan sampai mati. Biasanya ogoh-ogoh ini ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu itu apa? Yang ditunggu itu hasil kreativitasnya. Dan yang kedua ya meskipun juga masih ada tantangan dan juga masih ada perdebatan secara komunikasi, tapi ada kebanggaan kita juga bahwa apapun yang menjadi satu pendapat pro dan kontra di dalam satu komunitas adat ini, di dalam penyelenggaraan pengrupukan ogoh-ogoh ini, mereka masih sadar bahwa yang dijaga itu adalah nilai kebersamaan. Sehingga banyak sekali pematiknya ya. Kalau tidak ada kreativitas ini, saya rasa nilai kebersamaan kita bisa hilang gitu. Ya, itu sebenarnya potensi dasar dari kebudayaan Bali yang saya baca di dalam bukunya Profesor Mantre itu. Dalam landasan kebudayaan Bali itu potensinya ada di kebersamaan. Bagi saya ini satu pertunjukan yang luar biasa ini. Ya, ini peristiwa teater spektakuler ini. Panggungnya bukan saja ratusan meter, tapi puluhan kilometer. Bayangkan dari kayu mas berputar ke Tansiat, kemudian ke Caturmuko, lalu muter ke Gajah Mada. Itu berapa kilo itu? Dan itu penuh penonton. Nah, saya katakan ini sebuah pertunjukan karena aktornya ada, skenarionya ada, penontonnya ada, pesan yang disampaikan itu ada. Ya, penyampai pesan itu adalah pembuat ogoh-ogoh, yang menerima pesan itu adalah penonton. Jadi ini pertunjukan teater yang belum pernah terjadi di belahan dunia lainnya. Nah, jadi bagi saya ada dua-duanya, bahwa ogoh-ogoh itu harus tetap berfungsi untuk nyomil, dan satu lagi bahwa ogoh-ogoh itu harus digunakan juga sebagai ruang kreativitas anak-anak muda. Nah, sehingga dengan begitu suatu saat kita akan bisa melihat ogoh-ogoh yang jauh lebih lebih modern dari yang ada sekarang. Marilah kita berkarya, kuatkan budaya dari berbagai bentuk, dan jangan sampai kehilangan marwahnya. Karena dalam sastra disebutkan sakan nikang rat ian wenang manut manu pedese perihetah rumak saya.
bagaimanapun perkembangan zaman harus diikuti, akan tetapi jangan sampai keluar dari marwah atau rel pijakan budaya itu sendiri. Mungkin itu, mari kita berkarya, kuatkan kreativitas ogoh-ogoh, semangat, kuatkan agama melalui pengenalan filosofi agama, dan tuangkan melalui semua karya ogoh-ogoh itu sendiri.